Tanggal 15 April 1989, Stadion Hillsborough di Sheffield menjadi saksi bisu tragedi memilukan. Pertandingan semifinal Piala FA antara Liverpool dan Nottingham Forest dimulai dengan antusiasme tinggi. Namun di tribun Leppings Lane, situasi berubah mencekam. Kepadatan berlebihan akibat sistem pengamanan yang keliru membuat ribuan penonton terdesak ke pagar pembatas. Dalam hitungan menit, kekacauan tak terhindarkan. Penonton berteriak meminta bantuan, tetapi pintu keluar tertutup dan aparat tidak menyadari besarnya bahaya. Akibatnya, 97 pendukung Liverpool kehilangan nyawa, sebagian besar karena sesak nafas dan terinjak. Tragedi Hillsborough menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Inggris. Dari peristiwa kelam itu, lahirlah reformasi besar terhadap sistem keamanan stadion dan penghapusan pagar pembatas di tribun. Sebuah pelajaran pahit, bahwa keselamatan penonton harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pertandingan. Pada 6 Februari 1958, pesawat yang membawa skuad Manchester United, julukan Busby Babes, baru saja lepas landas dari Munich, Jerman setelah bertanding di Piala Eropa. Namun cuaca buruk dan landasan bersalju membuat penerbangan itu berakhir tragis. Pesawat tergelincir dan meledak di ujung landasan. Dari 44 orang di dalam pesawat, 23 nyawa melayang, termasuk 8 pemain muda Manchester United yang kala itu dianggap generasi emas Inggris. Manajer Matt Busby selamat, namun harus berjuang keras memulihkan tim yang nyaris musnah. Tragedi Munich bukan sekadar kehilangan bagi Manchester United, tetapi juga pengingat abadi bahwa di balik gemerlap sepak bola, selalu ada kisah duka yang tak pernah hilang dari sejarah. Dari puing-puing tragedi inilah, semangat baru Manchester United lahir, semangat untuk bangkit dan tak menyerah pada nasib. Tanggal 29 Mei 1985, Stadion Heysel di Brussels, Belgia menjadi tuan rumah final Piala Eropa antara Liverpool dan Juventus. Ribuan supporter memadati stadion, penuh semangat dan harapan. Namun sebelum pertandingan dimulai, situasi di tribun mulai tak terkendali. Kerusuhan terjadi ketika sekelompok pendukung Liverpool menerobos pagar pemisah menuju area supporter Juventus. Kepanikan pun pecah. Banyak penonton berlari ke arah tembok stadion yang akhirnya roboh akibat desakan massa. Dalam hitungan menit, kekacauan tak terhindarkan. Penonton berteriak meminta bantuan, tetapi pintu keluar tertutup dan aparat tidak menyadari besarnya bahaya. Akibatnya, 39 orang tewas dan lebih dari 600 orang terluka. Namun pertandingan tetap dilanjutkan, keputusan yang hingga kini masih menuai perdebatan. Tragedi Heysel menjadi titik hitam sepak bola Eropa. Sebagai akibatnya, klub-klub Inggris dilarang tampil di kompetisi Eropa selama 5 tahun. Sebuah pengingat pahit bahwa fanatisme tanpa kendali dapat merenggut nyawa, dan bahwa sportivitas seharusnya menjadi jiwa sejati dari sepak bola. Tanggal 24 Mei 1964, Stadion Nasional 5 dipenuhi oleh lebih dari 53.000 penonton. Pertandingan antara Peru melawan Argentina dalam kualifikasi Olimpiade Tokyo berlangsung sengit. Namun di menit-menit akhir ketika gol Peru dianulir oleh wasit, suasana stadion berubah mencekam. Penonton yang marah mulai melempar benda ke lapangan. Ketika aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun, kepanikan pun tak terhindarkan. Ribuan orang berdesakan menuju pintu keluar yang sayangnya terkunci. Dalam kekacauan itu, lebih dari 300 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya luka-luka. Tragedi ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah olahraga modern. Tanggal 23 Juni 1968, Stadion Monumental milik River Plate dipenuhi sekitar 70.000 penonton. Laga Super Klasiko antara River Plate dan Boca Juniors berakhir tanpa gol. Namun setelah peluit panjang dibunyikan, suasana di tribun berubah menjadi mimpi buruk. Ketika ribuan pendukung Boca mencoba keluar melalui pintu nomor 12, pintu itu ternyata tertutup. Desakan dari belakang membuat penonton terjepit, terinjak dan sesak napas. Dalam waktu singkat, 71 orang meninggal dunia dan lebih dari 150 orang luka-luka. Penyebab pasti tragedi ini tak pernah benar-benar terungkap. Sebagian menyalahkan aparat keamanan, sebagian menuding sistem stadion yang buruk. Namun satu hal pasti, tragedi Puerta 12 menjadi pengingat kelam bahwa keselamatan penonton harus menjadi prioritas mutlak dalam setiap pertandingan sepak bola. Tanggal 2 Januari 1971, lebih dari 80.000 penonton memadati Ibrox Stadium untuk menyaksikan derby klasik antara Rangers dan Celtic. Pertandingan berlangsung sengit dan di detik-detik akhir Rangers berhasil menyamakan kedudukan 1-1. Namun di tengah euforia penonton yang mulai meninggalkan stadion, tragedi terjadi di tangga 13. Ribuan penonton berdesakan turun secara bersamaan, beberapa terpeleset dan jatuh menyebabkan gelombang desakan besar dari belakang. Dalam sekejap, kekacauan terjadi, 66 orang meninggal dunia dan lebih dari 200 orang luka-luka. Tragedi Ibrox menjadi titik balik bagi sistem keselamatan stadion di Britania Raya. Dari peristiwa kelam ini, lahirlah regulasi baru tentang pengelolaan kerumunan dan desain stadion yang lebih aman.
Tanggal 20 Oktober 1982, Stadion Luzhniki di Moskow menjadi tuan rumah pertandingan Piala UEFA antara Spartak Moskow dan Haarlem dari Belanda. Hari itu cuaca sangat dingin dan bersalju membuat jumlah penonton jauh lebih sedikit dari biasanya. Namun menjelang akhir laga ketika Spartak mencetak gol kedua di menit-menit akhir, ribuan penonton yang mulai meninggalkan stadion berdesakan di salah satu tangga keluar. Seseorang terjatuh dan desakan besar dari belakang menyebabkan rantai kepanikan. Akibatnya, 66 orang meninggal dunia dan banyak yang luka-luka. Tragedi Luzhniki sempat disembunyikan oleh otoritas saat itu, baru diungkapkan ke publik beberapa tahun kemudian. Tanggal 23 Juni 1968, Stadion Dasarat Erangsala di Kathmandu dipenuhi ribuan penonton untuk menyaksikan laga persahabatan antara dua klub lokal. Cuaca awalnya cerah, namun tanpa peringatan langit mendadak gelap. Hujan deras beserta badai is dan petir melanda stadion dengan kekuatan luar biasa. Penonton yang panik berusaha mencari perlindungan, namun sebagian besar pintu keluar terkunci. Dalam kekacauan itu 93 orang meninggal dunia dan lebih dari 100 lainnya luka-luka, menjadikannya salah satu tragedi stadion terburuk di Asia Selatan. Tanggal 16 Oktober 1996, Stadion Mateo Flores di Guatemala City dipadati lebih dari 47.000 penonton untuk menyaksikan laga Guatemala melawan Costa Rica. Namun jumlah penonton yang hadir jauh melebihi kapasitas stadion. Ketika ribuan orang tanpa tiket berusaha memaksa masuk ke tribun yang sudah penuh, kekacauan pun tak terhindarkan. Orang-orang berdesakan, terjepit dan kehilangan nafas di tengah lautan manusia. Petugas keamanan tak mampu mengendalikan situasi. Dalam tragedi itu, 83 orang tewas dan lebih dari 140 lainnya luka-luka. Pertandingan pun dibatalkan di tengah suasana duka yang mendalam. Tragedi Mateo Flores menjadi pengingat pahit bagi dunia sepak bola Amerika Latin, bahwa pengawasan kapasitas stadion dan keselamatan penonton harus menjadi prioritas utama. Tanggal 11 April 2001, Stadion Ellis Park di Johannesburg dipadati lebih dari 60.000 penonton untuk menyaksikan laga antara dua rival abadi, yaitu Kaizer Chiefs melawan Orlando Pirates. Namun antusiasme yang tinggi berubah menjadi kekacauan ketika ribuan penonton tanpa tiket memaksa masuk ke stadion yang sudah penuh. Kepanikan terjadi di pintu masuk dan tribun. Orang-orang berdesakan, terjepit dan kehilangan nafas di tengah lautan manusia. Petugas keamanan tak mampu mengendalikan situasi. Dalam tragedi itu, 43 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Tanggal 9 Mei 2001, stadion di ibu kota Accra dipenuhi lebih dari 40.000 penonton. Pertandingan antara dua rival abadi yaitu Accra Hearts of Oak dan Asante Kotoko berlangsung panas. Ketegangan di lapangan menjalar di tribun ketika supporter kecewa mulai melempar botol dan kursi ke arah lapangan. Aparat keamanan merespon dengan menembakkan gas air mata ke arah penonton. Kepanikan pun tak terhindarkan. Ribuan orang berdesakan menuju pintu keluar yang sempit dan tertutup sebagian. Dalam kekacauan itu 127 orang tewas, sebagian besar karena sesak napas dan terinjak. Tragedi Accra Sports Stadium menjadi bencana terburuk dalam sejarah sepak bola Afrika. Peristiwa ini mendorong pemerintah Ghana melakukan reformasi besar dalam pengelolaan stadion dan pengamanan pertandingan. 27 April 1993, pesawat militer Zambia yang membawa tim nasional Zambia terbang menuju Senegal untuk laga kualifikasi Piala Dunia. Namun tak lama setelah lepas landas dari Libreville, Gabon, pesawat itu mengalami kerusakan mesin dan jatuh ke laut. Seluruh 27 penumpang dan awak pesawat meninggal dunia, termasuk 18 pemain tim nasional. Generasi yang kala itu disebut sebagai harapan terbesar Zambia untuk tampil di Piala Dunia. Negara itu pun berduka. Seluruh bangsa kehilangan bukan hanya para atlet, tetapi simbol kebanggaan nasional. Namun dari puing-puing tragedi itu semangat baru lahir. Tim nasional Zambia berhasil bangkit dan 2 dekade kemudian mereka menjuarai Piala Afrika 2012 tepat di tanah Gabon, tempat para pahlawan mereka gugur. Tanggal 1 Februari 2012, Stadion Port Said di Mesir menjadi tuan rumah laga antar Al-Masri dan klub raksasa Al-Ahli. Pertandingan berlangsung panas baik di lapangan maupun di tribun. Ketika peluit akhir dan Al-Masri keluar menjadi pemenang, ribuan pendukung mereka menyerbu lapangan dan menyerang pemain dan supporter Al-Ahli. Kekacauan pun tak terhindarkan. Banyak penonton terjebak di tribun tanpa jalan keluar, sebagian lainnya terinjak dalam kepanikan massal. Dalam peristiwa itu 74 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Tanggal 28 November 2016, pesawat yang membawa tim sepak bola Chapecoense terbang menuju Medellin, Kolombia untuk menjalani laga final Copa Sudamericana. Namun, menjelang pendaratan, pesawat kehabisan bahan bakar dan jatuh di pegunungan Cerro Gordo. Dari 77 penumpang, 71 orang meninggal dunia, termasuk hampir seluruh pemain, staf pelatih, dan awak media. Hanya 6 orang yang selamat. Brasil pun berduka. Begitu pula seluruh dunia sepak bola. 21 Januari 2019, pesawat kecil yang membawa Emiliano Sala
penyerang asal Argentina, terbang dari Nantes, Prancis, menuju Cardiff, Wales, klub barunya di Liga Premier Inggris. Namun, di tengah malam yang gelap di atas Selat Inggris, pesawat itu menghilang dari radar. Beberapa hari kemudian, bangkai pesawat ditemukan di dasar laut. Di dalamnya, jenazah Emiliano Sala ditemukan, sementara pilotnya tidak pernah diketemukan. Investigasi menunjukkan pesawat mengalami kerusakan mesin dan pilot tidak memiliki lisensi yang sesuai untuk penerbangan komersial. Tragedi ini mengguncang dunia sepak bola dan menyoroti lemahnya pengawasan keselamatan dalam perjalanan pemain profesional. Emiliano Sala dikenang bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai simbol harapan yang terhenti di tengah jalan menuju mimpi.